imam sholat Jumat bisa oleh perempuan nggak? Bisa nggak imam sholat Jumat sama perempuan? Makmumnya laki. Sah nggak? Nggak sah. Berat gini. Jadi imam sholat Jumat nggak boleh oleh perempuan. Karena masa perempuan jadi imam bagi laki-laki, boleh nggak? Udah kan kita dulu di SD di buku paket imam perempuan nggak sah jadi imam bagi laki-laki. Berarti imam sholat Jumat sah gak oleh perempuan? Gak sah. Maka yang khotib pun, nah itu ada. Jadi salah satu syarat khutbah adalah orang yang khutbah harus sah jika dijadiin imam Jumat. Perempuan sah gak dijadiin imam Jumat? Gak sah, karena perempuan gak bisa menjadi imam bagi laki-laki. Kesimpulan, berarti wanita juga gak sah dijadiin khutbah. Itu udah jelas sebenarnya. Ini bukan masalah kenapa sih harus laki-laki. Ini bukan masalah emansipasi wanita, apalagi kalau dianggap perempuan itu najis banget. Enggak. Ini ya kan? Ini bukan masalah itu. Ini khutbah ini murni ritual ibadah. Yang mana ibadah itu sah enggaknya ibadah menurut petunjuk dari Nabi. Ada syarat sama rukunnya. Ada petunjuk Nabinya. Harus sesuai. Ini enggak ada hubungannya sama emansipasi wanita. Enggak ada. Jadi fikih memang berkembang, enggak statis. Tapi yang berkembang itu apa? Objek pembahasannya. Bukan berubah syarat sama rukunnya. Enggak. Tapi fikih memang berkembang, tapi awas, yang berkembang objek pembahasannya. Bukan yang berubah syarat sama rukunnya. Kayak gini, sampai kiamat sholat harus punya wudhu. Mau entar sampai 2040, 2024, 2035, tetap sampai kiamat sholat harus punya wudhu. Sama ini, khotib sampai kiamat harus baru sah kalau sama laki-laki. Nggak ada hubungannya sama revolusi. Nggak ada. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fadun alaina tawbah. Termasuk karena sama dengan sholat gini, makanya syarat sah khutbah ini ya. Kan tadi kan kita bicara tentang khutbah itu ada syarat, ada rukun. Karena khutbah nggak sama kayak pidato sama orasi. Nah, salah satu syarat khutbah yang nggak ada diceritain di sini ya, salah satunya adalah orang yang khutbah, ini harus perhatiin, orang yang khutbah harus yang sah kalau dia jadi imam. Paham? Salah satu syarat khutbah, ini yang gak diceritain di sulam ya. Salah satu syarat khutbah adalah orang yang khotib harus yang sah juga bila dijadikan imam Jumat. Orang yang khutbah harus juga orang yang sah bila dijadikan imam Jumat. Berarti tadi syarat khutbah yang pertama, orangnya harus punya wudhu. Yang jadi imam Jumat juga harus punya wudhu gak? Nah berarti orang yang khutbah juga harus punya wudhu. Lagi. Orang yang sah jadi imam sholat Jumat harus suci dari najis. Berarti yang khotib juga harus suci dari najis. Orang yang sah jadi imam sholat Jumat harus ketutup auratnya harus. Berarti yang khutbah juga harus tertutup Berarti salah satunya adalah berarti yang dikecualikan di sini adalah perempuan. Sah gak perempuan khutbah?
Jadi imam Jumat sah gak? Nih, imam sholat Jumat bisa oleh perempuan gak? Bisa gak imam sholat Jumat sama perempuan? Makmumnya laki. Sah gak? Nggak sah. Berat gini. Jadi imam sholat Jumat nggak boleh oleh karena masa perempuan jadi imam bagi laki-laki, boleh gak? Udah kan kita dulu di SD di buku paket imam perempuan nggak sah jadi imam bagi laki-laki. Berarti imam sholat Jumat sah gak oleh perempuan? Nggak sah. Maka yang khotib pun, nah itu ada. Jadi salah satu syarat khutbah adalah orang yang khutbah harus sah jika dijadiin imam Jumat. Perempuan sah gak dijadiin imam Jumat? Nggak sah, karena perempuan nggak bisa menjadi imam bagi laki-laki. Kesimpulan, berarti wanita juga nggak sah dijadiin khutbah. Itu udah jelas sebenarnya. Paham? Iya, lagi. Iya, berarti nggak sah perempuan dijadiin khotib. Karena perempuan juga nggak bisa dijadiin imam Jumat. Karena imam perempuan nggak sah jadi imam bagi makmum laki-laki. Ini udah darurat, udah jelas banget ya, depan hidung lah ya. Ini udah jelas, nggak perlu diperlebar lagi. Udah cukup begitu aja. Udah cukup jelas banget. Ini bukan masalah kenapa sih harus laki-laki. Ini bukan masalah emansipasi wanita. Apalagi kalau dianggap perempuan itu najis banget, enggak. Ini ya kan? Ini bukan masalah itu. Ini khutbah itu, ini murni ritual ibadah. Yang mana ibadah itu sah enggaknya ibadah menurut petunjuk dari Nabi. Ada syarat sama rukunnya. Ada petunjuk nabinya. Harus sesuai. Ini enggak ada hubungannya sama emansipasi wanita, enggak ada. Iya kan? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Apalagi maksudnya ngide buat perempuan dijadiin khotib itu sebagai revolusioner, ya. Enggak ada hubungannya. Ini perubahan nih. Zaman sekarang harus perubahan, harus ada revolusi. Kan katanya mazhabnya juga mazhab Bung Karno. Iya. Bung Karno juga kan katanya menjunjung tinggi revolusi gitu ya, di bawah bendera revolusi. Nggak ada hubungannya, nggak ke situ. Memang benar fikih itu fikih itu berkembang benar. Tapi awas, yang berkembang itu objek pembahasannya. Yang mana tuh sekarang banyak kejadian yang belum ada di masa lalu belum ada, seperti misalkan bayi tabung kan dulu belum ada kan. Nah sekarang fikih gimana nih membahasnya, hanya kayak gitu doang. Jadi fikih memang berkembang, nggak statis, tapi yang berkembang itu apa? Objek pembahasannya, bukan berubah syarat sama rukunnya, enggak. Tapi fikih memang berkembang, tapi awas, yang berkembang objek pembahasannya, bukan yang berubah syarat sama rukunnya. Kayak gini, sampai kiamat sholat harus punya wudhu. Mau entar sampai 2040, 2024, 2035, tetap sampai kiamat sholat harus punya wudhu. Sama ini, khotib sampai kiamat harus baru sah kalau sama laki-laki. Nggak ada hubungannya sama revolusi. Nggak ada, ya. Jadi kita tuh harus paham ya, maksudnya bedanya seorang faqih, ya. Kayaknya kita belum bisa bedain, ya. Seorang faqih, orang yang ahli fikih, yang mana tuh omongannya emang bicara orang-orang merujuk pembicaraan fikih ibadah, yang mana tuh setiap pembicaraannya tuh dirujuk tentang ibadah aja pembicaraannya. Itu seorang ahli faqih, ahli fikih dah. Dengan perbedaan seorang faqih dengan manajer pesantren, harus bisa bedain. Ini kadang kita nggak bisa bedain ya kan, tentang oh jadi manajer pesantren berarti kita sekalian dah nanya tentang fikih. Harus bisa bedain seorang faqih sama manajer pesantren. Manajer pesantren yang tugasnya
mengelola tata kelola pesantren, administrasi, itu harus bisa bedain. Itu beda soalnya. Adapun masyarakat manggil si dia orang ini Buya, Syekh, itu nggak secara otomatis merubah dia jadi orang fakih. Jadi harus bisa bedain seorang fakih sama manajer pesantren. Itu harus bisa bedain sekarang kita nih. Gitu. Jadi orang-orang manggil dia Syekh, Ustadz, Kiai, nggak otomatis berarti dia menjadi seorang ahli fakih. Gitu. Berarti cukup dah. Kalau manajer yang baik mah udah kelola pesantren, tentang tata kelola pesantren udah cukup itu aja gitu. Itu jadi beda nih ya, seorang yang ngerti fikih sama manajer pesantren harus bisa bedain gitu. Gitu. Yang mana omongan seorang manajer pesantren ya nggak bisa dirujuk tentang fikih, belum tentu gitu. Harus bisa bedain gitu ya. Jadi salah satu syarat khutbah yang salah satunya adalah orang yang khotib juga harus sah kalau jadi imam. Dia harus punya wudu, harus suci dari najis, ketutup aurat, salah satunya juga harus laki-laki. Kenapa? Karena kan Jumat makmumnya siapa? Laki-laki. Berarti imamnya juga harus laki-laki. Dikarenakan imam Jumat harus laki-laki, maka khutbah juga baru sah kalau dilakukan oleh laki-laki. Ini syarat yang gak ditulis di sini. Itu salah satunya. Harus laki-laki. Ya, sampai kiamat juga ya. Kiamat nanti. Sampai kiamat. Fikih emang berkembang, tapi bukan berkembang syarat rukunnya. Syarat rukunnya tetap begitu. Yang berkembang hanya objek pembahasannya doang. Gitu.